Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai jamaah sekalian biar nanti lebih tertib. Saya rasa mending yang depan diisi dulu ya. Depannya rumah ini. Untuk yang laki-laki bisa ya monggo lah senyamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, jamaah pengajian Ahad Pagi Amanah pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kasembon yang kita bersama semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan semacam ini pada tanggal 19 di bulan Safar 1446 Hijriah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis rutin kita setiap bulan pada pekan yang keempat dari pukul 6 sampai pukul 12 siang. Sampai jam berapa? 12. Nah, kalau Agustus begini harus tepat waktu.
Karena kalau kesiangan, Masya Allah. Saya lihat tadi, ingat saya, Masya Allah. Kalau Agustus begini, ini harus tepat waktu. Karena khawatirnya nanti pulangnya ketutup apa? Karnaval, lomba, baris, senam, ya segala macam. Maka kita awali tepat waktu. Maka termasuk kajian kami yang di Malang, ini untuk jamaah yang di Malang juga. Ini pekan keempat full di Malang saya liburkan semua. Karena mulai Kasembon, Ngantang, Pujon, masuk ke daerah Dinoyo sampai Sawo Jajar. Itu kalau sudah karnaval satu, macetnya sak dunia. Akhirnya daripada saya buang waktu di jalan, mendingan izin khusus bulan Agustus Malang libur dulu. Nah, maka alhamdulillah di pagi hari ini ibu-ibu dan jamaah sekalian dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk kembali duduk di majelis ta'lim rutin ini dalam rangka meningkatkan iman kita kepada Allah, dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dalam rangka talabul ilmi yang ini merupakan ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hadirnya kita bersama di majelis yang mulia ini, kedatangan kita di majelis ini mulai kita berangkat dari rumah sampai nanti kita kembali ke rumah kita masing-masing, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak kurang suatu apapun, dan Allah berikan keselamatan mulai berangkat sampai kembali pulang, dan semua langkah kita oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama yang perlu kita fahami di akhir-akhir ini adalah ada dua tempat, yang dua tempat ini insya Allah bisa menenangkan hati, bisa menambah keimanan, bisa menjadikan kita itu kewarasannya terjaga. Jadi tetap apa? Waras. Tapi yang kita maksud kewarasannya terjaga di sini adalah kewarasan pikiran, naluri, dan hati. Tetap waras. Dua tempat itu adalah, yang pertama adalah masjid. Yang kedua majelis ilmu. Yang nomor satu apa? Masjid. Nomor dua apa ibu-ibu yang di belakang? Majelis ilmu. Karena kalau kita lihat sekarang, ini pejabat-pejabat kita Masya Allah, luar biasa. Top markotop. Sudah keputusan baru dibikin, besoknya langsung dibatalkan, diatur lagi kanan kiri, kong kali kong, ngatur segala macam, sampai masyarakatnya pun katut. Akhirnya sekarang ini, Masya Allah tabarakallah, semoga Allah Ta'ala melindungi kita bersama. Ini yang mesti kita sampaikan terus menerus. Ini ada 01, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kursi kosong. Apa jamaah sekalian yang perlu kita sampaikan terus menerus? Kita ini hidup di zaman yang sudah rancu, penuh dengan syubhat. Sesuatu yang jauh dari ilmu, jauh dari tuntunan syariat, jauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini sudah menjadi perkara yang lazim dilakukan sekarang. Maka berulang kami sampaikan, kalau masuk di bulan Agustus semacam ini, yang bikin hati itu miris apa bu? Sekarang karnaval itu tidak mendidik. Karnaval itu tidak mendidik sama sekali. Karnaval zaman dulu itu Masya Allah bagus. Kemudian yang berikutnya lagi, ketambahan ada truk dinaiki son, terkenalnya jadi son horeg.
Kalau cuma sonhorek itu masih lumayan. Tapi ketambahan di belakangnya ada laki, perempuan pakai kostum joget sepanjang jalan jadi tontonan. Ketambahan lagi sebagian dicampuri sedikit minuman yang bikin malunya hilang. Minuman apa itu? Sirup berwarna merah. Rasanya rotok-rotok, kecut-kecut pahit gimana gitu. Ya ceritanya orang begitu. Akhirnya semakin hilang rasa malunya. Semakin hilang rasa apa yang menjadikan dia itu kalau dilihat orang malu. Kemudian ketambahan lomba. Masya Allah. Lombanya sekarang juga bukan lomba yang mendidik. Lombanya kusruh. Nah maka dengan semua carut marutnya kehidupan kita saat ini jamaah, maka yang bisa menjadikan kita ini tetap istiqomah di atas agama Islam itu ya dua, ibadah di masjid dan istiqomah datang ke majelis ilmu. Karena apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, ini ada dua hadis yang nampaknya pantas disampaikan sebagai pembuka. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba." Islam itu di awal kemunculannya itu adalah sesuatu yang dianggap aneh. Jadi Islam itu di awal dulu dianggapnya apa? Aneh. Kok aneh? Kok tidak seperti umumnya manusia? Dan kata Nabi SAW di dalam hadisnya, wasayaudu ghariban. Dan jangan kaget, nanti Islam itu di akhir zaman akan kembali dipandang aneh. Kok gak umumi menungso? Kok gak podo mbek kancane? Atau bahasa yang paling sering kita dengar itu, alah wis adate kaya ngene ojo ngowah-ngowahi adat. Maka itu yang Rasul sabdakan. Jadi Islam itu awalnya sesuatu yang dilihat gak masuk akal, dilihat gak lazim, dilihat gak pantas, dilihat aneh. Nanti Islam akan kembali lagi seperti itu. Tapi jangan khawatir. Apa Rasulullah sabdakan? Fatuba lil ghuraba. Maka beruntung orang itu apabila dianggap aneh. Nah maka ini mohon maaf ya, yang laki-laki sebagian geser lah ya. Ini yang perempuan tidak cukup ini. Yang laki-laki yang di dua soft pertama ada apa? Dua soft depan ada apa? Monggo ini non sewu ya, mohon kerelaannya. Karena yang perempuan sudah sampai di tengah jalan itu lihat. Itu bikin macet. Lebay juga ya. Monggo. Yang laki-laki geser sini, kursi yang kosong biar bisa dipakai perempuan. Tapi kan gak pantas kalau perempuannya di tengah-tengah laki-laki ya. Jadi wis yang soft 1, 2 enggak apa-apa. Soft 3, 4 itu. Nun saya geser. Bismillah. Pindah ke tempat yang VIP. Very important person. Jadi ibu-ibu biar dapat tempat duduk ya. Baik, sambil saya lanjutkan jamaah. Nah maka hadirin sekalian, yang pertama Rasul mengatakan fatuba lil ghuraba, maka beruntung. Beruntung itu bukan cuma keuntungan dunia, tapi apa? Selamat akhirat. Beruntunglah orang-orang yang di akhir zaman ini dianggap apa? Aneh. Ketika yang lainnya ikut rame-rame, dia ndak ikut duduk di rumahnya. Sama tetangga dilihat kok aneh sih, gak melok, metu. Itu beruntung. Ketika yang lain mulai pakai pakaian yang tidak islami, pakaian yang ketat, ada panjenengan karena istiqomah di majelis ilmu, panjenengan tetap istiqomah pakai baju muslimah yang rapi. Ya mungkin jadi omongan orang, kok gak umume sih? Tapi panjenengan selamat. Maka Rasul bersabda, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Hadis yang kedua, An-Nabi SAW mengingatkan kita, ini perhatian untuk supaya kita apa? Tetap istiqomah gitu loh. Biar kita ini tetap apa?
tetap kuat nyekeli agama Islam. Biar kita ini tamasuk dengan agama Islamnya itu tidak goyah. Walaupun gempuran informasi, gempuran fitnah itu macam-macam besarnya. Yang kedua, Nabi Muhammad mengatakan, ya'ti 'alan nas ayyamas sabr. Nanti di akhir zaman itu, ibu-ibu dan jamaah bapak-bapak sekalian, nah ini hadisnya sahih. Ya'ti 'alan nas atau ya'ti 'ala ummati, akan datang kepada umatku. Apa itu? Ayyamas sabr. Hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Penuh dengan kesabaran di sini maksudnya orang yang hidup di zaman itu harus kuat sabar. Wes pokoknya diomong nih, dijadikan bahan omongan orang yang sabar. Dipaitu, ngerti dipaitu? Dihina sama orang yang sabar. Dikucilkan sama orang yang sabar. Tidak dianggap ada di masyarakat yang sabar. Ta'ti 'alan nasi ayyamas sabr. Akan datang kepada manusia itu zaman di mana mereka kudu kuat sabar. Harus kuat apa jemaah? Harus kuat apa? Sabar. Diwara, Allah kok aneh. Allah sok alim, sok pinter, sok islami, ragelem kumpul tanggane, ragelem grapek karo masyarakat. Kalau sudah mulai muncul yang seperti itu, dalam keadaan ketika panjenengan ikut, panjenengan kumpul, panjenengan grapek, malah ngerusak akhirat, maka panjenengan tetap harus istiqomah sing sabar. Karena Nabi Muhammad mengatakan itu. Ta'ti 'ala ummati atau 'alan nasi ayyamas sabr, akan datang di mana panjenengan kudu sabar. Terus apa? Al-qabidhi 'ala dinihi, al-qabidh 'ala dinihi, orang yang memegang erat agamanya, jadi tetap istiqomah menjalankan syariat Islam. Tetap istiqomah menjalankan sunnah Nabi Muhammad di tengah gempuran masyarakat yang luar biasa. Al-qabidh 'ala dinihi kal-qabidh 'alal jamr. Orang yang memegang agamanya itu rasane panas seperti ngegem mowo. Mowo itu apa? Ibu-ibu yang di belakang, mowo itu apa, Bu? Bara api. Geni, seperti ada areng dibakar menyala sampai berwarna merah, terus Anda pegang terus digenggam begini. Kuat tidak? Kuat apa tidak? Ya itu sudah. Al-qabidhu 'ala dinihi kal-qabidhi 'alal jamri. Orang yang memegang erat agamanya tetap istiqomah pakai busana muslim, tetap istiqomah pakai jilbab, tetap istiqomah sholat ke masjid, tetap istiqomah baca Al-Quran, tetap istiqomah taat kepada Allah dan Rasulnya, tetap istiqomah meninggalkan maksiat. Loh sekarang gak ndelok karnaval itu labot. Nggih napa nggih? Wis jujur mawon nggih. Iya. Ada lomba. Gak ndelok lomba itu loh ya abot. Ini ya ujian sebentar lagi mau ngebesuk lomba ini. Waduh. Saya habis ngomong gini kepingin teko malisin. Coba lihat. Maka dibilang al-qabidhu 'ala dinihi kal-qabidhi 'alal jamri. Orang yang memegang teguh ajaran agamanya itu seperti mereka sedang menggenggam bara api. Dicekel panas, dicul nih ciloko. Panjenengan milih ngempet panas nopo celoko. Ah itu kalau urusannya akhirat, mendingan kita pegang walaupun panas. Karena Rasul mengatakan tadi di awal disuruh kuat sabar. Terus Rasulullah mengatakan ini pahalanya besar ini. Ini pahalanya apa? Besar. Apa dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad? Rasulullah bersabda, wa ajru al-amili minhum, dan orang yang tetap beramal dengan syariat yang benar di zaman itu, ka ajri khamsina minkum, mereka mendapatkan pahala
seperti 50 orang sahabat Nabi. Pahalanya besar apa kecil? Nah, kalau pahalanya besar kita kudu ngerti. Pahala besar itu tidak mungkin datang tanpa ikhtiar yang besar. Maka kalau pahalanya besar, yo panjenengan harus yakin, maka amalannya mesti berat, mesti abot, mesti gede, mesti banyak tantangannya. Nah, maka dengan dua hadis ini jamaah, ayo bismillah. Wes tetep ajek istiqomah, dawami Islam, dawami sunnah Nabi. Karena apa? Kita ndak tahu umur panjenengan ini selesainya kapan. Boleh jadi besok meninggal panjenengan gak bisa. Panjenengan bukan saya. Karena umur itu di tangan siapa? Di tangan Allah. Nah, kalau kita istiqomah, tetap semangat menjalankan Islam, menjalankan sunnah, datang ke masjid, datang ke majelis ilmu, rutin kumpul orang-orang yang baik, maka insya Allah istiqomah itu dan sabar itu terasa semakin ringan, dan insya Allah kita akan selamat dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Baik jamaah sekalian, di pagi hari ini kita akan menyampaikan materi mengenai al-hasadu yufsidu al-amala. Hasad itu merusak amalan. Hasad itu merusak amalan. Bu, angkat tangan yang tidak pernah hasad sama orang lain. Angkat tangan. Kalau yang laki-laki tidak usah saya tanya, ini hatinya bersih semua, ini kelihatan. Wajah-wajah ahli surga itu kelihatan. Betul Pak? Yang laki-laki tidak pernah iri sama orang lain kan? Tidak pernah, kelihatan. Kelihatan muka-muka surga tanpa hisab, tanpa azab. Kalau yang ibu-ibu ini. Nah begini Bu, tidak usah khawatir. Karena bapak-bapak juga podo ae. Malah kadang-kadang temenan gini. Iya. Maka jamaah sekalian, hasad itu adalah sifat manusiawi. Walaupun manusiawi tapi tetap harus dilawan, jangan diikuti. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ini penting. La yakhlu jasadun min hasadin. La yakhlu, tidak ada yang kosong. Jasadun, fisiknya manusia, siapapun manusianya, min hasadin, dari perbuatan atau sifat hasad. Gampangannya begini. Tidak ada seorang pun yang selamat dari hasad. Itu ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi tidak berhenti sampai situ. Jangan kemudian ketika panjenengan hasad, panjenengan mikir, oh manusiawi, wong saya manusia kok. Itu Ibnu Taimiyah mengatakan, setiap manusia pasti punya sifat hasad. Tidak berhenti sampai situ. Wal aqilu yukhfi. Tapi orang yang berakal Bu, orang yang berakal, orang yang punya ilmu, orang yang pinter, orang yang mau berpikir, orang yang memiliki kedewasaan, yukhfihi, hasadnya ditutupi. Hasadnya apa Bu? Bu, ditutupi artinya apa? Tidak dikeluarkan lewat lisan ataupun perbuatan. Itu orang berakal. Karena kalau sampai dituruti, diikuti, nanti hasad ini akan mencelakai panjenengan. Itu orang berakal. Wal aqilu yukhfi. Orang berakal kalau dia punya sifat hasad, maka sifat hasadnya itu ditutup sama dia. Dilawan sama dia. Tidak dimunculkan, gak dieloi, gak dituruti. Tapi hati-hati. Wal jahilu yubdihi. Tapi kalau orang itu bodoh, tidak punya ilmu, tidak pernah belajar, orangnya tidak pinter, orangnya tidak dewasa, uangnya sak karpe dewe, maka apa? Yubdihi, maka hasad itu akan diikuti sama dia. Hasadnya akan ditampakkan dengan ucapan dan perbuatan.
Hasad sama ibu-ibu datang pengajian jilbabe api, pakaiannya api, wajah sumringah, langsung dirasa nih, mbak. Kalau mbak, sing jilbabe kelir. Nah, ini saya mau ngomong gak enak ini, kelar kelir ini ya. Apa yang warna yang gak ada ini? Oranye ada, pas lorek. Iku lho mbak, sing gawe jilbab mori iku lho mbak. Melaku nih ngetarani. Padahal bukan masalah apa. Masalahnya apa? Orang yang diomongin sama dia lebih rapi, lebih cantik, lebih bersih, lebih apa lagi? Badannya lebih gemuk. Nah akhirnya apa? Ini bukan masalah apapun. Masalahnya panjenengan iri sama dia. Nah tapi kalau orang berakal menang. Timbang tak omong nih dadi dosa, amalanku ilang, amalanku rusak, karuan tak simpen dek jerone ati. Itu kalau berakal. Tapi kalau orang tidak berakal, tidak pernah duduk di majelis taklim, tidak berteman dengan teman yang solih solihah, tidak aktif pengajian ke masjid, tidak pernah membaca buku-buku agama, tidak pernah mendengarkan nasihat, tidak pernah mau dinasehati, maka setiap hasad langsung ditampakkan. Nah sekarang begini hadirin. Hasad itu pengertiannya apa? Hasad itu pengertiannya kalau mau jujur. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, al-hasadu karahatu ma an'amallahu bihi ala ghairihi. Ala ghairihi. Jadi hasad itu cukup panjenengan ndak seneng ketika orang lain dapat kenikmatan. Tonggone sogeh panjenengan mangkel, itu hasad. Maka saya pernah pengajian, saya tidak nyebut tempat sekarang. Karena nyebut tempat ini repot. Di suatu tempat pengajian di masjid. Terus takmirnya itu datang ke saya. Ustadz titip satu. Biasa lah, pokok panitia pengajian titip nyindir itu biasa. Misalnya. Ustadz titip satu, jamaah sing ikut Ustadz mau wedit, lek sodako mek 2.000 nyel. Tolong Ustadz disemangati. Nah, itu perkara biasa dalam kehidupan para malaikat ini ya. Mesti lek kata pengajian ada pesanan nih. Ustadz pesen Ustadz, itu ibu yang satu itu lek ngawaji mesti rame dewi. Ya diberitahu lah Ustadz, lek ngaji rame kumel bun rokok nih paling cepet. Titipan panitia wono gitu sudah. Nah suatu hari pengajian di suatu tempat dari sini lurus belok terus naik ke gunung sampai pucuknya pas cep. Sudah mau ngaji ba'dal isya. Maghrib sudah sampai di tempat. Setelah maghrib ngobrol sama takmir masjid. Bukan aroyan, Masya Allah gini. Aroyan gini. Sudah takmirnya ngomong, Ustadz, tolong Ustadz nanti disampaikan waktu pengajian. Di tempat kami ini Ustadz. Itu kalau ada tetangga beli motor NMAX, tonggone tuku Paramek. Saya pertama tidak ngerti. Serius saya tidak ngerti. Opo iki? Ditambahi. Jadi kalau tetangganya itu beli sesuatu yang baru, ya entah motor, entah mobil, entah bangun rumah, atau kemudian mantu pestanya terkesan mewah, atau kemudian Masya Allah rumah tangganya dilihat sama orang rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ternyata tetangganya tidak seneng dengan kalau ngelihat orang lain itu seneng. Akhirnya apa? Yang satu beli motor, yang satu beli obat. Kenapa? Kepalanya pusing. Nah kalau bahasanya tukul arwana. Tahu tukul arwana? Kembali ke korban. Korban TV semua ini ya. Kalau bahasanya tukul arwana itu mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan ya. Beliau lagi sakit. Itu mengatakan begini. SMS itu senang melihat orang susah. Jadi kalau orang lain susah, dia merasa seneng. Kalau ada orang cerai, tepuk tangan nomor 1. Bagus, tak enteni kok. Aku ngitung ben paling mek 3 tahun.
Ya kok pas hitunganku, mek lebih saulan tok. Bayangin. Jadi ada orang cerai, dia yang seneng. Tapi kalau ada rumah tangganya orang baik, dia yang sumpah. Kok ganteng pegatan yo. Paras tak obong terus si benisuk bojone tak waras sing lanang iki ngene. Nah, coba. Maka kalau bahasanya Tukul Arwana, hasad itu SMS. Susah melihat orang senang dan sebaliknya. Senang melihat orang susah. Ibu-ibu banget kan? Ibu-ibu banget kan? Ah, enggak apa-apa. Ibu-ibu banget kan? Enggak? Mosok sih. Kalau gitu bapak-bapak banget kan? Iya Pak, cek lego Pak. Enggak apa-apa Pak. Nyeneng no atine wong wedok ibadah paling utama Pak. Nah sudah. Maka itu kalau bahasanya Syekh Utsaimin, hasad itu Bu, cukup panjenengan tidak suka, cukup panjenengan benci, cukup panjenengan atine kemerungsung ketika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Kalau ketambahan, apa tambahannya? Wa tamanni zawala ni'matil ghair. Kalau ditambahi, kepingin kenikmatannya orang lain dan cepet hilang. Kalau ditambahi kepingin menginginkan nikmat yang Allah beri kepada orang lain oleh Allah segera dicabut, itu bukan hasad tapi preman. Itu bukan hasad tapi apa? Preman. Karena hasad itu cukup panjenengan tidak seneng itu hasad. Kalau ketambahan panjenengan kepingin nikmat orang lain segera hilang darinya, misalkan dia bahagia, panjenengan kepingin dia sengsara. Misalkan dia kaya, panjenengan kepingin dia jatuh miskin. Misalkan tokonya rame, panjenengan kepingin tokonya bangkrut. Misalkan anaknya sehat, panjenengan kepingin anaknya sakit. Itu hasad level sekian. Itu levelnya setan sudah. Levelnya siapa? Setan. Nah, maka ibu-ibu dan jamaah bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, maka pengertiannya hasad itu Bu, ini penyakit hati atau penyakit fisik? Penyakit hati atau fisik? Sementara untuk kita berjumpa kelak dengan Allah dalam keadaan baik, Allah ridho dan kita senang, itu hatinya harus bersih. Maka dikatakan, wala tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wala banun, illa man atallaha biqalbin salim. Maka Nabi itu berdoa, ya Allah la tukhzini yauma yub'atsun, jangan engkau hinakan hamba kelak pada hari kebangkitan ya Allah. Apa hari kebangkitan itu? Kelak yang pada hari kebangkitan itu la yanfa'u malun wala banun. Wong sugih bondone gak manfaat, sing duwe anak-anake gak iso ngei manfaat. La yanfa'u malun wala banun illa kecuali siapa? Man atallaha biqalbin salim, orang yang menghadap kepada Allah hatinya bersih. Nah, berarti orang yang hasad hatinya bersih atau kotor? Yang di belakang itu loh Bu, yang kompak. Bu, belum ditanya kok jerit-jerit. Bu, orang yang hasad hatinya bersih atau kotor? Kalau hatinya kotor, nanti kira-kira akhiratnya selamat atau celaka? Loh Bu, tak tuturi kok pancet ae. Ibu-ibu ini angel. Lek njukuk sayur, koncone siji njukuk 5. Coba. Hati-hati lek atine rusuh seperti itu, nanti dia meninggal dunia sampai hari kiamat dia berjumpa dengan Allah, hatinya penuh dengan iri, dengki, hasad kepada orang lain, maka dia tidak akan selamat. Dia tidak akan selamat. Nah, maka pengertian hasad adalah ketika kita merasa benci, ketika kita merasa tidak suka, ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah. Kok dia ketuanya? Kok dia yang disebut namanya? Loh, kok anaknya yang diangkat jadi? Ini ngomong titik langsung ben ini. Loh, kok anaknya?
Loh kok ini hasad. Yang kalau sampai itu tidak dilawan, ini akan merusak. Betul Pak Didin? Betul. Bang John mana Bang John? Bang John? Bang John? Pak Mul mana? Pak Mul? Begitu. Jadi tidak boleh hasad. Orang Islam itu tidak boleh hasad. Nah, kemudian ketika hasadnya ditambahi, wes gak seneng orang lain dapat nikmat, ditambahi lagi. Tambahannya apa? Kepingin kenikmatan orang lain segera hilang. Nah, maka ini namanya apa? Jahat. Bukan hasad tapi jahat. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yaslamu minhunna ahadun." Ada 3 hal yang seorang manusia tidak akan selamat dari perkara ini. Kalau panjenengan mengaku panjenengan itu manusia, saya manusia, laki-laki dan perempuan semuanya semua sama manusia, maka tidak akan selamat dari 3 perkara ini. Dari berapa? 3. Thalathatun la yaslamu minhunna ahadun. Ada 3 perkara yang manusia tidak akan selamat darinya. Tapi tetap tidak selamat itu bukan berarti kudu diikuti, tapi harus dilawan. Karena panjenengan ketika Nabi Muhammad mengatakan 3 perkara yang manusia tidak akan selamat darinya, maka panjenengan itu diminta hati-hati. Diminta apa? Hati-hati. Nomor 1. At-tayratu. At-tayrah atau tiarah. At-tiaratu. Tiarah itu tatoyur. Panjenengan ngertos tatoyur. Tatoyur itu cerita paling gampang ngeten. Ada kupu-kupu masuk ke rumah. Panjenengan bilang apa? Bilang apa? Bilang apa? Terus mau keluar rumah tangannya kerutuan cecek. Oh sama semua ya, Masya Allah luar biasa ya. Mau Bangil, mau Bali, mau Pasuruan, mau Kasembon, Kediri, Pari, Podok kabeh ya. Terus apa lagi? Kalau malam-malam ada suara burung, kuak. Kata enek wong, lum enek manuk gak enek manuk yang mati ya akeh bu. Kok kata ngenteni manuk itu loh ya. Tanda nah, apa tatoyur itu? Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu bisa mengarah pada perbuatan syirik. Tatoyur itu bu, menghubungkan suatu kejadian dengan kejadian sebelumnya yang tidak ada kaitannya. Misalkan, ada orang buka toko. Buka toko ini tiba-tiba kok sepi. Langsung bilang, ya mesti. Salah dino. Salah dino. Coba. Padahal antara mele hari dengan rame atau sepinya toko ada hubungannya apa enggak? Enggak ada hubungannya. Karena yang menjadikan toko itu rame, yang menjadikan toko itu sepi, itu rezeki dari siapa? Allah. Ada lagi. Wong wedok lek sik perawan sore-sore gak oleh lungguh ngarepe omah. Zaman dulu. Ngarepe lawang. Kalau orang zaman dulu bilangnya apa? Gak ilok kan. Nanti ternyata ada suatu ketika ketemu perempuan seperti itu. Terus gak payu rabi. Loh kan. Tenan pora. Ngandel pora. Di kandangan lo pernah kejadian. Kandangan rotor ono didik. Saya tidak nyebut rotor ono didik. Jadi kandangan set sana gitu. Itu ada di tempat kita ini. Kalau bikin genjot nih sore gak oleh enek wite. Iya enggak? Jadi kalau bikin genjot misalkan lagi nanem mangga, rambutan, itu diantara 2, genjotnya dipindah atau pohonnya dipotong yang masih kecil. Akhirnya ada, ya biasa warga Muhammadiyah lah ngeyelan. Pak Abadi loh. Sudah, ada salah satu warga Muhammadiyah, alah ngono-ngono iku ra enek. Nanti lek dilanggar, sing duwe omah iso gak iso melaku. Jadi hukumannya itu gak bisa jalan. Tidak terima bikin dia. Subhanallah betul. Setelah dia mantu, pas 3 hari masuk rumah sakit tidak bisa jalan. Ya apa? Ayo. Percaya apa enggak? Kisah nyata ini. Tapi orangnya sudah meninggal ya, Guga.
Ini kisah nyata ini. Tapi ternyata apa? Dibawa ke dokter. Ternyata orang itu punya penyakit asam urat. Waktu mantu mangane gak tara. Termasuk belinjo. Maka panjenengan bu, belinjo itu jangan mau ketipu. Dibilang Allah belinjo hingga raya asam urat digoroi. Belinjo itu menurunkan asam urat dari mulut ke lutut. Dari mana? Dari mulut ke lutut. Percaya? Kalau ini bukan tatoyur ini. Ini tenanan lagi karena ada kandungan apanya, zat purin apa segala macam saya tidak ngerti. Nah, kalau ada kaitannya masuk akal, tapi tidak ada kaitannya itu namanya at-tiyarah, tatoyur. Dan tatoyur itu tidak ada bu. Ojo metu malam iki, ojo mantu malam iki, ojo mantu di ulan iki. Semuanya tatoyur. Nah, maka Rasul mengatakan yang pertama yang tidak mungkin manusia selamat darinya at-tatayyur. Yang kedua, adh-dhon, prasangka. Wes, namanya manusia duwe ati, mesti atine itu punya prasangka sama orang lain. Gak tahu-tahu nih moro. Kok moro-moro nyambangi nang omah? Pengalaman ya. Anda pelaku apa korban? Oh korban, alhamdulillah. Gak tahu-tahu nih WA. Sekali WA Masya Allah. Akhi kangen sama antum ya akhi. Tungaren kangen. 5 tahun gak tahu ketemu gak tahu kangen. Ini baru berapa kangen. Sudah kita balas. Oh ya alhamdulillah baik. Antum di mana? Akhi Masya Allah akhi. Kok pas akhi. Ini ekonomi lagi susah akhi. Alamat. Wes sadurunge diterus nih paket data dimatikan saja wes. Wifi pateni. Bahaya nih kalau keterusan nih ya, setekor tenan ini ya. Nah, maka yang kedua, dhon, prasangka. Maksudnya apa jamaah? Orang itu kalau hidup di dunia pasti punya prasangka. Entah prasangka baik, tapi umumnya prasangka buruk. Nggih apa nggih bu? Suami, gak tahu-tahu nih nggih minyak wangi. Lah kok metu nggih minyak wangi? Panjenengan mikir nopo bu? Bu, yang di belakang mikir apa? Kati rabi meneh. Dikira kate gak ruwe wis. Ngeluh panjenengan ya. Terus ya, macam-macam itu prasangka. Manusia tidak akan pernah selamat dari prasangka itu. Nah, yang ketiga, apa yang ketiga? Wal hasadu. Yang ketiga apa? Hasad. Tidak akan ada manusia selamat dari sifat hasad. Tapi oleh Nabi Muhammad diberikan petunjuk. Fa'idha tatayyarta fala tarji'. Kalau kamu itu tatoyur jangan pulang. Jangan pulang apa? Misalkan begini. Anda melewati suatu jalan terus moro-moro kroso. Waduh, lek ketok binatang ini alamat ciloko ini. Akhirnya panjenengan tidak jadi berangkat. Panjenengan langsung, kata Nabi Muhammad apa? Kalau sudah berazam, kalau sudah berangkat, maka jangan balik. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berazam, berangkat, niat, wis melaku, tawakal kepada Allah. Jadi kalau tatoyur, jangan balik. Misalkan buka toko. Oh, kok ketoknya dino iki elek. Bismillah, jalan. Tidak ada hari jelek, semua hari baik. Itu kalau tatoyur, maka jangan balik. Yang kedua, wa idza hasadta fala tabghi. Kalau kamu hasad, fala tabghi. Tabghi itu apa? Ojo zalim. Kalau Anda punya sifat hasad kepada orang lain, jangan zalim dengan terucap lewat lisan atau dilakukan dengan perbuatan. Wes, simpenan dek jerone hati. Kalau masih tersimpan dalam hati, panjenengan tidak dihisap untuk perkara itu. Aman insya Allah. Kalau tatoyur, jangan balik. Kalau hasad, jangan berbuat zalim. Wa idza dhananta fala tuhakkik. Kalau mulai muncul curiga, dhon, prasangka, fala tuhakkik. Tuhakkik itu apa? Ojo malah diteliti. Misalkan, bojoku kok biasanya gak gaya minyak wangi, kok maling gaya minyak? Itu Rasul bilang apa? Fala tuhakkik. Fala tuhakkik itu ojo digolek-goleki. Jangan malah dicari, jangan malah diteliti, jangan malah dikorek. Wes, hilangkan semua prasangka itu, yakin kepada siapa? Allah. Nanti lah dikorek tiba no tenan.
Memang perasaan wanita tidak bisa dibohongi. Pret. Dituntun setannya siapa? Bestimu. Mbak, bojomu loh mbak. Biasa nih yo, gak tahu potongan loh mbak. Saya kok dungaren potongan mbak. Sing dipotong kupingnya mana mbak. Coba. Ini istri tenang. Lah kok konco nih manas-manasi. Mesti ku mbak. Lah kok pas di sebelah main nek rondo anyar mbak. Hati-hati loh mbak. Wong lanang lek dicul ya iso ilang loh mbak. Tarik ulur mbak. Ya apa? Talenono mbek tampare lah wis. Nah. Sudah, maka Rasulullah mengingatkan 3. Ada 3 hal yang manusia tidak mungkin selamat darinya. Nomor 1, tatoyur. Maka kalau tatoyur, jangan ragu. Tetap jalan. Nomor 2, hasad. Tapi kalau hasad, jangan dilakukan sampai Anda berbuat zalim. Yang ketiga, kalau panjenengan punya prasangka, maka prasangkanya jangan diikuti sampai kemudian panjenengan teliti, panjenengan cek sampai nanti malah menyusahkan panjenengan masing-masing. Nah, sekarang ayatnya panjenengan buka pada surah An-Nisa ayat 54. Surah An-Nisa ayat berapa? 54. Pada surah An-Nisa ayat yang ke-54, di sini ada Allah Ta'ala dalam Al-Quran melarang hasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yahsudunan nasa 'ala ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka hasad? Ini pertanyaan untuk mengingkari. Namanya dalam ilmu tafsir su'alun lil inkari. Pertanyaan untuk apa? Mengingkari. Sehingga pertanyaan dari Allah itu menunjukkan makna jangan. Menunjukkan makna apa? Jangan dalam ayat ini. Artinya, apakah kalian hasad kepada manusia atas apa yang Allah karuniakan kepada mereka dari karunia Allah? Nah, di sini ada 3 hal. An-Nisa ayat berapa? 54. Panjenengan simpan nanti di rumah, dibuka, coba dipikir ulang. Ibu-ibu nggih? Ini pengajian hari ini lebih penting buat bapak-bapak dibanding ibu-ibu. Ya Pak ya? Sing hasad biasanya siapa Pak? Bapak, rapopo ngalah, rapopo. Cek seneng. Yang pertama, am yahsudunan nas. Ini ayat menunjukkan mengenai tercelanya sifat hasad. Apakah mereka itu melakukan hasad? Ala ma atahumullahu min fadli. Yang kedua, hasad itu atas karunia dari Allah. Berarti Bu, kalau Anda itu hasad kepada orang lain, Anda sedang ngerti orang itu dapat nikmat. Anda sedang faham bahwa kenikmatan itu tidak datang kepada Anda. Terus kalau Anda ngerti seperti itu, kenapa Anda malah hasad tidak minta kepada Allah? Ya Allah, karuniakan untukku lebih baik dari yang engkau karuniakan kepadanya. Minta sama Allah, jangan malah kok dia yang dapat. Maka hasad itu berkaitan dengan apa? Nikmat. Maka ada perintah dari Nabi Muhammad. Ini loh Bu. Cek selamat ojo kakean cerita. Tahu enggak panjenengan? Supaya panjenengan itu selamat, Bu, yang di belakang, Bu, panas. Enggak, ceramahnya maksud saya. Maka supaya selamat dunia sampai akhirat, itu disampaikan oleh Nabi Muhammad, ojo kakean, dikit-dikit pasang status, tiup lilin. Nah kok lambemu keselamat genilak yo kapok. Nanti lagi pasang status candlelight dinner. You know candlelight dinner? You know candle. Lilin, pinter. Light apa light? Light. Sinar. Dinner apa dinner? Makan malam. Pinter loh Masya Allah. Nggak nyongko saya. Jadi makan malam lauknya lilin. Apa candlelight dinner itu? Makan malam dengan sinar lilin. Romantis. Terus musiknya itu musik yang romantis, suasana asik. Ilah kok mangane pecel. Aduh. Kalau sudah kafenya bagus, lilinnya keren, suasana masuk, makannya minimal beef.
Ngerti beef stick ya, stick biliar ya. Atau stick golf. Nah, sudahlah. Maka ketika Anda mendapatkan nikmat, ojo kakean difotoi, dipasang, ditulis, Masya Allah, tabarakallah, punya suami yang begitu tanggung jawab. Suamimu dipek uang gak nangis. Jangan kakean dipamerkan. Istri latihan senam. Itu, dua, di video sing lanang, ini wong lanang paling bahlul sedunia akhirat ini. Si istri senam di video, terus si suami pasang status tulis apa? Alangkah beruntungnya dapat istri seperti ini. Coba. Nanti istrimu dipek uang lah yo. Kapok. Bukan cuma masalah dipek, ini masalah adab. Itu aurat, itu perempuan sedang jingkrak-jingkrak, ndak pantas di posting. Nah, maka Rasulullah bersabda, Ista'inu ala qadha'i hawaijikum bil kitman. Mintalah tolong kepada Allah untuk menyelesaikan urusanmu. Supaya urusan kita itu sukses. Cita-citanya terwujud, keinginannya tercapai, harapannya oleh Allah dipermudah. Ista'inu ala qadha'i hawaijikum bil kitman. Mintalah tolong kepada Allah supaya Allah menyelesaikan urusanmu bil kitman. Kitman itu apa? Mingkem. Mingkem maksudnya apa? Ojo kakean cerita. Kenapa? Fa inna fi kulli dhi ni'matin mahsud. Nabi Muhammad mengatakan, karena setiap orang yang dapat nikmat pasti ada yang hasad sama dia. Maka supaya Anda tidak dihasati, supaya orang lain tidak hasad kepada Anda, supaya Anda tidak memunculkan dosa terhadap orang lain, maka kalau panjenengan dapat nikmat lebih bagus disyukuri dengan tidak banyak pamer. Saya kalau enggak takut pamer gitu Bu, ini helikopter saya turunkan di sini kok. Cuma kan khawatir diwasnya tonggor apa pantes mbane. Kalau saya enggak khawatir pamer gitu Bu, saya kalau ke Jawa Tengah itu naiknya jet pribadi. Terus saya beli troli buat anak, buat bayi saya itu yang harganya berapa? Berapa? Nah yang kemarin viral di TV berapa? Terus saya mau beli roti Bu, roti sak menit tak lho, sing regane 400.000. Roti 2.000 ya apa koluan. Roti 2.000 melbu gorokane seri. Kita yang 400.000. Apa lagi? Tambah apa lagi? Kacang ndok. Dadar ndok. Aduh dadar ndok. Itu jenis apa dadar ndok itu? 400.000. Masya Allah. Warungnya Bang John lo murah. Iya Bang John. 10% Bang John. Nah sudah. Maka dengan itu hadirin. Rasul mengatakan setiap orang yang punya nikmat pasti kalau orang lain ngelihat akan memunculkan, berpotensi memunculkan apa? Hasad. Nah sekarang begini yang ketiga, ala ma atahumullahu min fadli. Nomor 1, larangan hasad. Nomor 2, hasad itu berkaitan dengan nikmat. Maka supaya orang lain tidak hasad, ojo kakean pamer. Nomor 3, yang Anda sedang hasati itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang yang Allah pilih. Kenapa Anda yang hasad? Ini nikmat milik siapa? Bu, nikmatnya milik siapa? Terus yang berhak bagi-bagi nikmat siapa? Yang berhak milih siapa? Terus kenapa panjenengan yang hasad? Apa urusannya? Maka kalau Anda tahu nikmat ini milik Allah, yang berhak membagi adalah Allah, yang berhak milih adalah Allah. Terus kenapa kita hasad? Apa kalau panjenengan hasad nikmat orang lain tiba-tiba hilang begitu? Ya enggak juga kan, ada orang bikin rumah tingkat sampai 70 lantai. Ngalang-ngalai Monas. Itu tapi tanpa lift itu. Munggai gak tampar. Dikerek gini munggai. Dikerek kayak sumur tuh. Iya. Ada orang bikin rumah lantai 3. Rumahnya bagus, mewah, Masya Allah. Terus panjenengan iri. Apakah kira-kira rumahnya moro-moro kobongan begitu? Enggak kan? Lah terus hasad itu fungsinya apa? Sampai dikatakan oleh para ulama, tidak ada dosa yang mencelakai pelakunya lebih besar dibanding mencelakai korbannya. Apa itu? Hasad.
Jadi hasad itu lebih dulu mencelakai Anda. Hati ini mangkel, kemerungsung, gak penak. Maka beberapa tahun yang lalu saya sampaikan di kampung Inggris, di Masjid Muhsinin namanya. Kitab ini juga. Itu saya sampaikan apa? Orang yang masih punya sifat hasad, itu tidak pantas belajar ilmu kedukuran. Belajar rukun iman. Yang iman kepada qadha dan itu tuh Anda belajar rukun iman. Karena kalau Anda belajar rukun iman, Anda ngerti, oh iman tentang rukun iman, qadha dan qadar, itu yang menentukan semuanya adalah Allah, yang milih adalah Allah, pemiliknya adalah Allah, yang berhak memberi adalah Allah, yang berhak mencabut adalah. Loh terus kenapa kok Anda yang tidak terima? Nah sekarang kita sebutkan beberapa keburukan hasad. Nomor 1, al-hasadu qatil. Al-hasadu qatil. Hasad itu membunuh. Percaya enggak? Kalau ada orang hasad sampai mateni wong sing dihasati. Percaya? Banyak enggak ceritanya? Banyak. Nomor 1. Panjenengan ingat Nabi Yusuf alaihi salam? Kenapa kok sampai sama keluarganya itu, oleh kakak-kakaknya itu? Kok sampai Nabi Yusuf mau dibunuh, sampai terakhirnya enggak jadi dibunuh tapi dibuang ke dalam sumur. Kenapa? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Iri. Hasad kepada Yusuf, iri. Kenapa kok Yusuf lebih diperhatikan oleh bapak kita yang bernama Yakub dibandingkan kita? Padahal wa nahnu usbah. Padahal kita ini sak dulur. Kenapa Yusuf lebih diperhatikan? Akhirnya iri. Karena mereka iri, maka hati-hati Bu. Hasad sama keluarga saja bisa membunuh, apalagi dengan selain keluarga. Sampai akhirnya apa? Uqtulu Yusuf. Enak wis, gampang. Daripada kita sakit hati terus, mendingan Yusuf kita bunuh. La haula wa la quwata illa billah. Maka hasad itu bahaya. Terus yang kedua, kisahnya siapa? Qabil dan, ingat Qabil dan Habil. Anaknya siapa? Nabi Adam. Kalau cerita waktu saya SD dulu, Habil itu dan Qabil, sing situ ganteng, sing situ elek. Terus punya dua lagi anak perempuan, yang satu cantik, yang satu jelek. Diwalik sing ayu entuk sing elek, lanang elek entuk wedok. Jane kan yo adil ya. Lek elek ketemu elek kan yo apa nanti? Ya kan yo pantes lah biar seimbang itu ya, elek ketemu ayu turunan nih. Ya pantes. Ayu ketemu elek, elek ketemu ayu. Lah kalau nanti nasibnya kayak kita-kita ini elek ketemu elek ini ya. Nah sudah, maka akhirnya apa? Hasad, dia iri. Tapi aslinya bukan masalah itu. Aslinya apa? Idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ketika mereka berdua berkurban, yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Kenapa yang satu kurbannya diterima? Punya Habil kenapa diterima? Karena kurbannya bagus. Kalau kita kan enggak. Pedus, 4 juta, 3,5, telu, loro setengah, 300.000. 300.000. Wedus apa 300.000 nih? Wedus-wedusan ya? Padahal dia mampu beli yang 4,5 itu mampu. Tapi karena untuk Allah, Allah kurban kok. Toh kan gak tak pek dewe. Apa mana dikayaknya panitia. Allah wes nyeneng nih panitia like gede-gede. Mas, pedus. Pinten Pak? 4,5? 4? 3,5? 3? 2,5? Yang 300 ada. Sama yang jualan kambing di Joko Negaman. Nyo, 300 gini. Maju oh. Nggak bisa. Nah itu Qabil, cari yang jelek. Kalau Habil cari yang bagus. Maka punya Habil diterima, punya Qabil ditolak. Apa yang terjadi? La aqtulannak. Saya mau bunuh kamu. Dan betul akhirnya apa? Dibunuh. Itu hasad yang pertama. Jadi Bu, kalau ada orang hasad kemudian ngerasani, gampang, ringan, kecil. Lalu membunuh lo bisa. Apalagi cuma ngerasani. Apalagi cuma membongkar aib. Apalagi cuma memfitnah, kecil. Maka hasad itu bisa dibilang ra'sudzunub. Kepalanya induknya dosa. Lek wis hasad, kabeh katut. Ngilok nih. Ngerasani. Menjatuhkan. Fitnah. Ghibah.
bongkar aib. Karena awalnya apa? Hasad. Dan Syekh Utsaimin mengatakan, walil asafis syadid, dan dengan penuh kekecewaan hati yang tidak enak itu apa? Ma bainal ulama'i asyad minal awam. Hasad ini di kalangan ulama lebih berat dibandingkan orang awam. Jamaahnya kok luwe akeh. Hasad mulai dibongkar. Loh iku lho Ustaz jamaahnya akeh lho padahal gak duwe ijazah. Iku lho lulusan pondok endi ra jelas, lek maca kitab ra cetha. Masalahnya apa? Hasad. Loh kenapa kok yang satu kalau punya YouTube tayangannya bisa tinggi, yang satunya kok tayangannya rendah? Langsung diilok-ilok nih Ustadz Naruto. Panjenengan tahu gara-gara anak ini. Gara-gara anak ini loh. Saya dibilang Ustadz Naruto itu. Aku biar ke manut ya astagfirullahaladzim. Tapi ya manfaatnya besar loh. Jadi waktu itu ibu-ibu ceritanya begini. Ada kisah Nabi Muhammad itu dilecehkan di Paris. Yang Paris waktu itu. Oleh majalah Charlie Hebdo. Ya kan inget gak? Sudah. Di momen yang sama penulis skenarionya Naruto itu mau bikin skenario kalau Naruto bakal mati. Wah itu penggemarnya Naruto gak terima. Wah termasuk dia. Gak terima. Wah gak boleh Naruto gak boleh. Dikira dia Naruto itu Tuhan. Jadi gak boleh mati. Gak boleh Naruto harus hidup terus jadi jagoan. Akhirnya penggemarnya Naruto itu heboh gara-gara Naruto akan dikisahkan bakal mati. Dalam poin yang sama, dalam momen yang sama, mereka tidak peduli Nabi Muhammad dihina. Nah akhirnya kita bikinlah kajian itu, hikmah kematian Naruto. Maksud kita apa? Lo Naruto itu lo bohong-bohongan. Itu lo kita punya tokoh lebih hebat dari Naruto dan asli. Kenapa kok kalian sibuk dengan Naruto, kalian lupa dengan Nabi Muhammad? Sampai saya dibilang apa? Yuk urunan yuk donasi buat Ustadz Rifki beli kitab. Ketoke kitabe wis entek iku ra entek duwe materi maneh. Loh sembrono. Sampai dibilang, "Oh ini ya Ustadz Naruto." Mosok Naruto brewok. Kan ya ora pantes enek Naruto brewok. Iya. Nah, sudah. Maka hadirin, orang itu kalau sudah hasad ada, tapi saya mau sampaikan di sini kok enggak pantes. Tapi jerone ati yo sik rasa gak lali itu kayak angel loh. Ada satu ustadz. Saya yakin dia ada dengerin ceramah itu. Podcastnya saya yakin dia ada dengerin. Dibahas dalam ceramahnya dia, Bu. Dibahas dalam ceramahnya. Yang apa yang dia bahas di ceramahnya itu jauh dari isi ceramah saya. Isinya goro kabeh. Tapi kita ini astagfirullah, masa ustadz yo mangkelan. Tapi yo jani yo mangkel. Tapi astagfirullahaladzim. Itulah Pak hidup di dunia medsos ini Pak. Ya apa? Yang dia ceramahkan sama muridnya itu ceramah tentang ceramah saya. Yang isinya ganok sing bener blas. Mulai alif sampai ya. Tapi ya Allah astagfirullah. Itu jangan-jangan hasad juga ini kan. Ya, maka nomor satu hati-hati. Hasad itu sampai bisa menjadikan orang apa? Membunuh. Jadi kalau cuma karena hasad ngilokno itu gampang. Kalau cuma karena hasad mengumbar aib itu gampang. Kalau karena hasad kemudian memfitnah itu kecil. Maka dibilang hasad ini induknya dosa. Kemudian yang kedua, hasad ini dikatakan oleh Nabi Muhammad, iyyakum wal hasada. Aku mengingatkan kalian kata Nabi Muhammad, ojo sampai hasad. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kalian ini kata Nabi Muhammad ojo hasad. Diilangi rasa hasad. Kalau ada orang lain dapat nikmat, yo sing melok seneng gitu loh. Kalau panjenengan gak seneng minimal menengo, ojo diucapkan. Kenapa? Iyyakum wal hasad. Ibu-ibu dengerin Bu ya, ojo hasad Bu. Gelangi yang orang lihat gelangi gede-gede iku gelang palsu kabeh. Wis salah ditipu panjenengan. Ndak usah gelangi Bu sak sikut. Loh gelang sak sikut itu panjenengan kira asli ta? Imitasi, karet-karet. Wah, lho Mbak. Irunge saiki mancung. Salah palsu. Isinya apa? Isinya ember pecah di leleh nih dipasang gitu loh. Maka panjenengan jangan gampang hasad orang. Kenapa tidak boleh hasad? Fa innal hasada, karena hasad itu ya'kulul hasanat, menghabiskan pahala dari amal Anda semua.
Sholat Anda amali habis. Puasa Anda pahalanya habis. Haji umroh Anda pahalanya habis. Karena apa? Hasad. Rasul mengatakan, kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu menghabiskan pahala sebagaimana api menghabiskan kayu bakar sampai tidak tersisa. Eman apa mboten? Ada orang sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Al-Qur'annya rajin, sampai di hari kiamat minta pahala sama Allah. Ya Allah, mana pahalaku? Ente. Dia tidak terima. Loh, kenapa kok habis ya Allah? Karena dalam hatimu tersimpan hasad. Terus pahalanya diberikan kepada siapa? Orang yang dia hasad kepadanya. Gak malah ciloko, malah intuk pahala. Maka mendingan mana bu? Panjenengan hasad atau dihasati? Ya mendingan gak usah dua-duanya. Mendingan mana? Hasad apa dihasati? Dihasati. Tidak ada curi, tidak ada ruginya buat kita ya. Wong kita dapat kiriman pahala. Kemudian yang berikutnya, hasad itu hadirin, taqa'u fil qalbi an-nar wal jahim. Itu menjadikan hati ini terasa panas. Jangankan ketemu sama orangnya, mau masuk masjid. Di masjid itu ada sendalnya orang yang kita hasad kepadanya. Bisa jadi gak sedomel di masjid kok. Loh, sandali ifrit. Nggak jadi ke masjid. Atine panas. Ini orang yang Anda hasati sepeda motornya lewat. Kebetulan kok sepeda motornya suaranya khas. Lewat depan rumah. Panjenengan tahu, wih iki sepeda motornya musuhku ini. Lo orangnya lo gak ngapa-ngapain. Sepeda motoran tok, hati panjenengan apa? Panas. Enak apa enggak panas itu? Enggak enak. Nah maka itulah ruginya hasad. Kemudian yang berikutnya, hasad ini penyakitnya orang Yahudi. Penyakitnya siapa? Orang Yahudi itu tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Hasadan min indi anfusihim. Karena mereka hasad disimpan di dalam hati. Hasadnya apa? Loh, Nabi itu loh umumnya keturunan Bani Israel. Dari Bani Israel. Lah kok Nabi yang ditunggu-tunggu, Nabi yang paling utama, Nabi yang paling afdol, Nabi penutup, Nabi penyelamat umat. Lah kok datangnya dari bukan Bani Israel, bukan orang-orang Bani Israel. Akhirnya mereka kecewa. Waduh, ini Gusti Allah gak tepat. Kenapa nikmat kenabian diberikan kepada Muhammad, bukan diberikan kepada Bani Israel? Karena hasad menjadikan apa? Jauh dari kebenaran. Sombong, ujub, iri, dengki. Nah, maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Diambil satu hadis, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Maka kalau dusoni orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, yaitu hasad, lah kok panjenengan ikuti, khawatirnya nanti kita serupa dengan orang-orang Yahudi. Dan yang terakhir, perhatikan, orang yang hasad itu imannya tidak sempurna. Orang yang hasad apa? Imannya tidak sempurna. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang lain dapat nikmat lah kok panjenengan tidak senang, itu artinya panjenengan tidak sempurna imannya. Karena kalau orang itu imannya sempurna, ada orang Islam dapat nikmat, dia malah senang, bahagia, alhamdulillah. Nah sekarang penutup, ada 3 obatnya hasad. Nomor 1. Nah, silakan ditulis. Yang nulis-nulis ini perlu resep biasanya ini. Lagi sakit. Nomor 1. Obatnya hasad adalah belajar rukun iman tentang qadha dan qadar. Belajar rukun iman. Belajar. Takdir itu yang ngatur siapa? Rezeki yang bagi siapa? Jodoh yang mempertemukan siapa? Punya anak berapa yang ngatur siapa? Bakal duwe omah piro yang ngatur siapa? Allah.
Yang satu kaya, yang satu miskin. Yang ngatur siapa? Yang satu bahagia, yang satu sengsara. Yang ngatur siapa? Itu nomor satu. Jadi hasad itu terobati dengan belajar ilmu tentang akidah, tentang rukun iman, yaitu mengimani qadha dan nomor dua, hadiah. Apa obatnya hasad? Hadiah. Coba Anda tidak percaya. Serius ini. Pulang ngaji, langsung panjenengan coba. Lek gak hilang, panjenengan jangan potong kuping saya. Kenapa? Maksud saya nyuruh potong, kan bener namanya ya. Begini, panjenengan hasad betul sama satu orang. Wes pokok panjenengan kalau orang itu lewat itu kepingin ndang tabrakan, ndang mati, ndang setruk, ndang jantung, melbu neraka, melbu kuburan, duduki malaikat, bojone kabur, anake narkoba. Wes pokok sing elek-elek tok, jujur ya benda. Ya ono ae kayak ngono itu kan. Nah, ketika panjenengan hasad kepada orang tersebut, masuk pasar. Panjenengan beli sesuatu sing pantes lah, belikan gula, belikan minyak goreng, belikan gas LPG, belikan, pokok belikan yang pantes lah. Hadiah, kalau perempuan mungkin suka dikasih gamis ya. Belikan gamis yang bagus, setelan sak jilbabnya, sak gamisnya, sak suaminya lek perlu. Carikan. Sudah? Kok kaget? Sudah apa? Datang ke rumahnya, tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Masya Allah mas. Sudah lama saya tidak ngobrol sama sampean mas. Ini loh mas, saya tadi pas ke pasar kok inget panjenengan. Tak kasih hadiah. Itu seketika itu hasadnya hilang. Karena apa? Rasulullah bersabda, tahadu tahabbu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Hasad itu karena apa sih? Saingan. Lek gak saingan gak mungkin hasad. Kalau kita saling memberi hadiah, perasaan bersaingnya hilang. Akhirnya kita saling mencintai. Maka kalau punya hasad sama seseorang, kirimi hadiah. Kalau datang malu, lek teko isin, kirim lewat kiriman online ya. Tapi kasih tulisan, Assalamualaikum, kasih surat dari sahabatmu. Kasih nama enggak apa-apa, cero supaya hati bersih. Dari sahabatmu, siapa yang suka hasad? Fulan gak jelas, melnisan aja, mak jelep aja wis. Siapa orangnya? Ayo, siapa contoh nih? Mau? Ngaku? Mana orangnya? Tulis, Fulan bin Fulan. Untuk sahabatku mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, diridhoi sama Allah. Ditulis sih yang bagus-bagus, kirim. Nanti hadiahnya sampai sama dia di foto, cret. Loh mas, ngirim hadiah tak? Alhamdulillah pas dapat rezeki buat Anda. Langsung hilang hasadnya. Mau dicoba? Hasad kabeh berarti. Nomor 3. Apa obat penyakit hasad? Berdoa. Minta tolong kepada siapa? Ya Allah, hatiku kok rusak eram ya Allah. Ngaku hatinya rusak itu bagus. Daripada menuduh hatinya orang lain yang rusak. Ngaku ya Allah, tolonglah hamba ya Allah. Tahhir qalbi ya Allah, sucikan hatiku ya Allah. Minta sama Allah, bersihkan dari hasad ya Allah. Jauhkan dari hasad ya Allah. Jadikan hati ini senang ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan ya Allah. Nah, maka itu 3 obat dari penyakit hasad. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Bulan depan kajian kita tanggal berapa berarti? Masya Allah, Bu Belkis semangat. Tanggal 22 ya, bulan depan. Tanggal 22 September, insya Allah kita ngaji lagi di sini. Mudah-mudahan panjenengan istiqomah hadir, istiqomah datang. Dan yang parkir, iling, setelah iling. Yang parkir di lapangan itu lapangan milik dusun. Itu lapangan milik apa? Dusun. Jadi itu kalau dipakai seperti ini, walaupun ndak narik tarif Bu, ndak narik. Karena ya memang untuk kemaslahatan bersama ya. Cuma diminta ya ngeilah seikhlasnya ya 200.000, 300.000. Loh kalau ikhlas maksud salah? Ndak apa kan? Ya, lawang titik itu ciri gak ikhlas. Orang untuk ngasih sedikit itu ciri ndak ikhlas. Oh, alah
karuan titik tapi lo titik kalau ciri gak ikhlas kok karuan titik tapi ikhlas ora mungkin. Nah, enggak. Maka panjenengan kasih lah Bu ya, parkirnya itu sepantasnya lah, seikhlasnya. Panjenengan 2.000, 5.000, kalau ada yang lebih rezeki kasih 10.000. Ada, monggo lah, monggo. Yang penting supaya apa? Supaya saling memberi manfaat ya. Kita pakai lapangan dusun, tapi juga ada kas yang masuk untuk dusun. Barakallahu fikum, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga ibu-ibu ya, Allah lindungi kita semua dari hasad ya. Allah jauhkan hati kita dari hasad. Allah mudahkan kita untuk ikhlas melihat kenikmatan orang lain. Senang melihat kenikmatan orang lain. Allah jauhkan kita dari hati yang kotor. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.